Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Sulaimaniyah merupakan masjid bersejarah yang didirikan sejak tahun 1901 oleh Raja Penguasa Kesultanan Serdang yang kelima, yaitu Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Beliau merupakan penduduk asli Pantai Cermin, di mana ayahnya merupakan orang Banjar dan ibunya yang merupakan orang Melayu. Dahulu kala, wilayah Pantai Cermin dikenal sebagai pusat perdagangan, sehingga proses masuknya ajaran Islam ke kawasan Pantai Cermin yaitu melalui jalur perdagangan yang datang dari Penang, Malaysia. Pada masa Kesultanan Raja Sulaimaniyah, Islam sudah berkembang dan mayoritas masyarakat sudah menganut kepercayaan agama Islam. Kepemimpinan Raja Kesultanan Serdang telah berhasil mengelola daerah Pantai Cermin sebagai kawasan pertanian dengan didatangkannya orang Banjar dan dibantu campur tangan Jepang pada masa peralihan kolonialisme Belanda. Adanya kerjasama tersebut menciptakan teknik irigasi persawahan sehingga kawasan Pantai Cermin ini dikenal dengan kawasan lumbung padi. Masjid dengan gaya arsitektur Melayu kental kini telah mengalami beberapa kali renovasi. Untuk menjaga kelestarian budaya masjid, bangunan menara masjid yang menyerupai balai Melayu tetap dipertahankan. Ukiran kaligrafi yang indah kerap mewarnai dinding keramik dalam masjid. Tidak hanya itu, mimbar ceramah kini menjadi salah satu bukti sejarah yang masih terjaga keasliannya. Beberapa aktivitas terkait dengan keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi selalu menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan Masjid Sulaimaniyah saat ini. Tidak hanya itu, kegiatan dakwah juga turut mewarnai aktivitas keagamaan tersebut. Sehingga tak heran jika lahirnya ulama-ulama terkenal juga berasal dari daerah Pantai Cermin. Hingga wafatnya Raja Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah yang dimakamkan di daerah kediamannya di samping Masjid Sulaimaniyah yang terletak di Perbaungan, kini terdapat 4 masjid yang menjadi bukti peninggalan Raja Kesultanan Serdang, yang diantaranya terletak di daerah Perbaungan, Pantai Cermin, Pantai Labu, dan Batang Kuis. Tahun 1901 tahun 1 berdirinya adalah Sultan Serdang. Habis sana kelahiran Sultan Serdang menerima Sulaiman Syariful Alamsyah. Tuanku Sulaiman Syariful Alamsyah. Setelah itu tahun ke tahun Sultan sudah tak ada, ya kan? Maka ini dirawat oleh Dewan Nazir Wakaf Sultan Serdang.
Padang. Sampai sekarang masih bahwa di sini sebagai puasa, puasa. Orang yang 4 masjid yang diawasinya orang dan ini pemirsa. Kita naik dari atas, kita ajar di situ. Kita ada memandang ke laut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada masa Kesultanan Sulaiman, Masjid Sulaimaniyah selain dijadikan sebagai pusat ibadah masyarakat Islam Pantai Cermin, juga merupakan tempat untuk bermusyawarah mengenai perekonomian rakyat, adat istiadat, dan budaya Melayu. Data menguatkan bahwa selain masjid yang menjadi bukti peninggalan Kesultanan Serdang, terdapat juga pemakaman yang berada tepat di samping Masjid Sulaimaniyah Pantai Cermin. Uniknya, terdapat fenomena suatu makam yang tidak dikenali dan tertulis sejak tahun 1918. Dahulu, tempat ini digunakan untuk mengumandangkan suara azan tanpa menggunakan alat pengeras suara. Pada masa itu, ruangan yang terdapat di dalam masjid dipergunakan untuk tempat bermusyawarah dan tempat untuk mengumandangkan suara azan pada puncak balai masjid. Masjid Sulaimaniyah sebagai salah satu masjid Nusantara memiliki perbedaan dari segi corak bangunan masjid dengan masjid Nusantara lainnya. Untuk hal ini akan dibahas oleh pakar sejarah Islam Nusantara. Model bangunan masjid yang bercorak kultur di Nusantara ini sebenarnya ada sangat banyak variasinya. Tetapi yang paling umum diketahui itu yang menggunakan model atap tajuk. Penggunaan atap tajuk itu kebanyakan ada di Sumatera Barat, kemudian di Pulau Jawa secara umum, dan di Nusa Tenggara Barat. Nah, penggunaan model atap yang seperti piramid ini sebenarnya merupakan pengejawantahan atau implementasi dari nilai-nilai filosofis serta sufistis tingkatan kehidupan manusia, tingkatan keimanan, tingkatan keislaman manusia. Ada yang 3 tingkat, 5 tingkat, dan 7 tingkat. Kita menyebut istilah yang 7 tingkat biasanya disebut martabat 7. Nah, di masjid-masjid yang bercorak kultur Nusantara ini, selain dari sisi atapnya, juga ada dari sisi interiornya, sisi bagian dalam dari masjid tersebut. Kebanyakan menggunakan model soko guru yang dibantu juga oleh soko rewo. Soko guru adalah 4 tiang utama masjid yang biasanya menggunakan pohon utuh yang besar yang terletak di tengah-tengah masjid. Soko guru yang berjumlah 4 ini ditunjang juga oleh beberapa soko rewo. Semuanya berasal dari kayu. Nah, soko guru, soko rewo, dan seluruh struktur bangunan masjid ini diikat atau disambungkan menggunakan pasak kayu atau kurus, tidak menggunakan paku yang berasal dari besi atau yang lainnya. Kalaupun ada masjid-masjid kuno, masjid yang bercorak budaya yang menggunakan paku besi, kebanyakan karena sudah
mengalami renovasi, sehingga beberapa sisi orisinalitasnya tergusur atau hilang.